Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Saya Rosa Rizwana Putri dengan NIM 2102913. saya Ranisha Fitri dengan NIM 210291009. Saya Rahayu Prastika dengan NIM 210291005. Saya Nabila Sari dengan NIM 2102997. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tugas proyek mata kuliah basis data yang diampu oleh Ibu Sri Novia Martinez PDMPD. Di mana kami akan mendemonstrasikan langkah-langkah database rumah sakit dengan menggunakan aplikasi MySQL Workbench. Selamat menyaksikan. Kasus database. Pada sebuah rumah sakit terdapat struktur master yaitu pasien, dokter, obat, dan perawat. Terdapat juga struktur transaksi yaitu pengguna, periksa, dan detail periksa. Berikut diketahui struktur dari tabel master dan tabel transaksi. Dengan menggunakan aplikasi MySQL, lakukanlah instruksi langkah kerja studi kasus. Nama database rumah sakit dengan struktur tabel master. A. Tabel pasien memiliki struktur sebagai berikut. Kode pasien tipe datanya karakter dengan panjang 10 memiliki kunci utama atau primary key serta tidak boleh kosong. Nama pasien memiliki tipe data karakter dengan panjang 40. Jenis kelamin memiliki tipe data karakter dengan panjang 10. Usia dengan tipe data bilangan bulat. Pekerjaan memiliki tipe data karakter dengan panjang 40. KTP memiliki tipe data karakter dengan panjang 50. Alamat memiliki tipe data karakter dengan panjang 60. Kota memiliki tipe data karakter dengan panjang 25. Telepon memiliki tipe data karakter dengan panjang 55. B. Tabel dokter memiliki struktur sebagai berikut. Kode dokter tipe datanya karakter dengan panjang 10 memiliki kunci utama atau primary key serta tidak boleh kosong. Nama dokter memiliki tipe data karakter dengan panjang 40. Jenis kelamin memiliki tipe data karakter dengan panjang 10. Spesialis memiliki tipe data karakter dengan panjang 30. Alamat memiliki tipe data karakter dengan panjang 60. Kota memiliki tipe data karakter dengan panjang 25. Telepon memiliki tipe data karakter dengan panjang 30. Email memiliki tipe data karakter dengan panjang 50. Yang C, tabel obat memiliki struktur sebagai berikut. Kode obat tipe data karakter dengan panjang 10 memiliki kunci utama primary key serta tidak boleh kosong. Nama obat memiliki tipe data karakter dengan panjang 40, jenis obat memiliki tipe data karakter dengan panjang 40, kemasan memiliki tipe data karakter dengan panjang 30, harga satuan obat memiliki tipe data bilangan pecahan atau numerik dengan panjang 12, jumlah obat memiliki tipe bilangan pecahan numerik dengan panjang 12. Lanjut ke yang D, ada tabel perawat memiliki struktur sebagai berikut. Kode perawat tipe data karakter dengan panjang 10 memiliki kunci utama primary key serta tidak boleh kosong. Nama perawat memiliki tipe data karakter dengan panjang 40, jenis kelamin memiliki tipe data karakter dengan panjang 10, alamat memiliki tipe data karakter dengan panjang 60, kota memiliki tipe data karakter dengan panjang 25, telepon memiliki tipe data karakter dengan panjang 30, email memiliki tipe data karakter dengan panjang 50. Baik, saya akan menjelaskan tentang struktur tabel transaksi. Struktur tabel transaksi ini terbagi menjadi 3. Ada tabel pengguna, tabel periksa, dan tabel detail periksa. Yang pertama ini, tabel pengguna memiliki struktur sebagai berikut. Nomor induk pegawai, tipe datanya bilangan bulat atau integer atau number, dengan panjang tidak terbatas, memiliki kunci utama atau disebut primary key, serta tidak boleh kosong. Password memiliki tipe data karakter dengan panjang 10, level pengguna memiliki tipe data karakter dengan panjang 10. Untuk yang kedua, tabel periksa. Tabel periksa memiliki struktur sebagai berikut. Nomor kamedis tipe data karakter dengan panjang 10 memiliki kunci utama atau disebut primary key serta tidak boleh kosong. Tanggal diperiksa memiliki tipe data tanggal atau date. Kode pasien tipe datanya karakter dengan panjang 10 memiliki kunci tamu atau disebut foreign key. Kode dokter tipe datanya karakter dengan panjang 10 memiliki kunci tamu atau disebut foreign key. Hasil periksa memiliki tipe data karakter dengan panjang 10, biaya memiliki tipe data bilangan pecahan atau numerik dengan panjang 12. Untuk yang ketiga ada tabel detail periksa.
Nah, tabel detail periksa memiliki struktur sebagai berikut. Nomor rekam medis, tipe datanya karakter dengan panjang 10 tidak memiliki kunci. Kode obat, tipe datanya karakter dengan panjang 10 tidak memiliki kunci. Biaya periksa memiliki tipe data bilangan pecahan atau numerik dengan panjang 12. Biaya obat memiliki tipe data bilangan pecahan atau numerik dengan panjang 12. Dan jumlah biaya memiliki tipe data bilangan pecahan numerik dengan panjang 12. Sekian. Nah, untuk menyelesaikan studi kasus database rumah sakit ini, kami menggunakan aplikasi MySQL Workbench 8.0 CE. Kita buka aplikasinya. Ini merupakan tampilan dari aplikasi MySQL Workbench yang akan kami gunakan untuk menyelesaikan studi kasus database rumah sakit. Untuk soal nomor 1, buatlah database rumah sakit beserta tabel-tabelnya dengan struktur yang telah diketahui menggunakan aplikasi MySQL. Pertama, kita menggunakan perintah create database. Kita beri nama rumah sakit _db, diakhiri dengan tanda titik koma. Nah, kemudian kita execute perintah create database dengan meletakkan kursor sebelum tanda titik koma. Kemudian, untuk membuat tabel-tabel dari database itu, kita harus menggunakan perintah use dan menyebutkan nama database-nya, rumah sakit. Execute. Kemudian, selanjutnya buat tabel dari database menggunakan perintah create table. Misalnya kita ingin membuat tabel pasien. Buka kurung, buatlah field atau nama kolom beserta ketentuan tipe data dan panjang yang akan digunakan. Misalnya, kode pasien, tipe data char dengan panjang 10, dan ketentuan tidak boleh kosong, not null. Kemudian kita tutup kurung dan buat titik koma. Letakkan kursor sebelum tanda titik koma, kemudian execute. Nah, selanjutnya kita bisa melihat tabel pasien tersebut dengan perintah describe pasien. Execute. Sini sudah ada tabel dengan field kode pasien, nama pasien, jenis kelamin, usia, pekerjaan, KTP, alamat, kota pasien, dan telepon dengan tipe data yang seperti yang telah diinputkan dengan kode pasien sebagai primary key-nya. Selanjutnya kita membuat tabel baru, create table lagi, misalnya tabel dokter dengan field kode dokter dengan tipe data char panjang 10 dengan ketentuan not null. Kemudian nama dokter, jenis kelamin, spesialis, alamat dokter, kota dokter, telepon dokter, email, kode dokter sebagai primary key. Kemudian kita tutup kurung dan buat titik koma. Nah, perlu kita ingat, di antara kolom 1 dan kolom berikutnya itu dipisahkan dengan tanda koma. Letakkan kursor di sebelum tanda titik koma, kemudian execute. Nah, kita bisa melihat tabel dokter yang telah dibuat dengan describe dokter. Berikutnya kita membuat tabel obat. Create table obat dengan field. Yang pertama, kode obat, tipe data char, panjang 10, not null. Berikutnya, dengan cara yang sama, kita membuat tutup kurung dan titik koma. Dan execute. Kita bisa melihat tabel obat yang telah dibuat dengan describe obat. Selanjutnya kita membuat tabel perawat. Create table perawat dengan field yang pertama kode perawat, tipe data char, panjang 10, not null, koma, nama perawat, jenis kelamin, alamat, kota, telepon, email. Tutup kurung dan buat titik koma. Execute. Untuk melihatnya, kita buat describe perawat. Selanjutnya, tabel pengguna. Create table pengguna dengan field NIP dengan tipe data integer, not null, koma, pasien, level user, NIP-nya sebagai primary key, tutup kurung, titik koma, kita execute terlebih dahulu, dan kita cek tabelnya dengan describe pengguna, titik koma,
Selanjutnya kita akan membuat tabel periksa. Create table periksa dengan field yang pertama ada nomor RM di data chart panjang 10, not null, kemudian tanggal periksa, kode dokter, kode perawat, kode pasien, diagnosa, dan biaya. Kemudian kita buatkan nomor RM sebagai primary key-nya. Primary key, kurung, nomor RM. Pada tabel sebelumnya, kode dokter, kode perawat, dan kode pasien ini merupakan primary key. Sekarang kita akan membuat kode dokter, kode perawat, dan kode pasien ini sebagai kunci tamu atau foreign key di tabel periksa. Caranya, kita gunakan constraint foreign key, nama tabel, misalnya tabel dokter terlebih dahulu, foreign key, karena kita akan menjadikan kode dokter ini sebagai foreign key di tabel periksa. Foreign key, dalam kurung nama kolom, kode dok preferences, tabel asal dokter dengan kolom kode dok, koma, berikutnya constraint perawat, orange key, kode per preferences, tabel asalnya perawat, nama kolomnya kode per, koma, yang ketiga constraint ke pasien, orange key, kode pas, preferences, pasien, nama kolomnya kode pas. Nah, untuk di akhir ini tidak kita bubuhkan tanda koma, dan kita tutup kurung, dan beri tanda titik koma. Kita execute, dan untuk melihat tabel yang telah dibuat, kita gunakan describe tabel periksa. Execute. Ini dia tabel periksa yang telah kita buat. Selanjutnya kita buat tabel periksa detail, dengan create table periksa, kita tulis pakai underscore. Oke. Dengan atribut nomor RM, tipe data char panjang 10, ketentuan tidak boleh kosong, koma, ada obat, ada biaya obat, ada biaya periksa, ada jumlah biaya, kemudian tutup kurung, titik koma, kita execute. Dan kita cek kembali dengan describe periksa detail. Execute. Ini dia tabel periksa detail yang telah kita buat. Mengecek tabel-tabel yang sudah ada itu, kita gunakan perintah show table. Show tables. Skip. Nah, di sini kita sudah memiliki tabel dokter, tabel obat, tabel pasien, tabel pengguna, tabel perawat, dan tabel periksa. Demikian langkah kerja untuk penyelesaian soal nomor 1. Baik, untuk nomor 2, buatlah report data masing-masing tabel pada database rumah sakit. Pertama, kita ingin report data, kita akan menggunakan insert into. Sebelumnya, kita perlu mengetahui tabel-tabel apa saja yang ada pada database rumah sakit. Untuk melihatnya, kita bisa menggunakan show tables. Lalu kita runkan. Berarti kita akan membuat data pada tabel dokter, obat, pasien, pengguna, perawat, periksa, dan periksa detail. Nah, selanjutnya kita akan membuat terlebih dahulu pada tabel pasien. Lalu values-nya, nah, untuk menginput datanya. Nah, untuk penginputan data, kita akan membuka kurung dulu, dan data dilakukan satu persatu. Nah, sebelum penginputan, kita perlu mengetahui apa saja yang ada, kolom-kolom apa saja yang ada pada tabel pasien. Nah, kita describe dulu. Describe pasien. Nah, berarti kita akan menginput data sesuai dengan kode pasien, secara terurut dari kode pasien sampai nomor telepon pasien. Nah, kita inputkan. Kita misalkan kodenya adalah P001. Lalu namanya Dewi Lestari. Jenis kelaminnya perempuan. Nah, untuk penginputannya, kita buka kurung tadi kan. Selanjutnya, jangan lupa tanda petik 1. Nah, baru untuk pemisahnya, tanda koma. Baru kita lanjutkan, dan pengisian ini secara berurutan. Nah, ini kodenya, ini nama pasien. Nah, lanjut baru kita isi jenis kelaminnya. Oke.
alamatnya untuk pasien. Oke, dan terakhir untuk nomor pasien. Nah, jangan lupa kita tutup kurung. Ini kita sudah mengisi data untuk pasien pertama. Dan ini dilakukan sesuai dengan kolomnya. Ada kode pasien, nama pasien, jenis kelamin, usia, pekerjaan, KTP, alamat, kota, serta nomor telepon. Nah, lalu untuk pengisian data keduanya, kita komakan ini. Kita koma, lalu enter, buka kurung lagi, dan isi data pasien. Isi data pasien. Namanya Didir. Islamin. Siap. Kerjaan sama SM. PP. Banyak ada terakhir untuk nomor teleponnya 5. Nah, jangan lupa kita tutup kurung. Dan ini sudah 2 data yang telah kita input. Nah, untuk data selanjutnya, saya sudah mempersiapkan data-data untuk tabel pasien ini. Baik, akan saya copy data yang telah saya persiapkan tadi ke sini. Jangan lupa titik koma, ada 25 data pasien. Lalu, ini bisa kita runkan. Berarti ada kesalahan di sini. Oh iya, penulisan pasiennya. Set into pasien. Sudah bisa kita runkan. Dan bertanda checklist. Berarti sudah berhasil. Nah, untuk melihat data yang telah kita input, kita bisa menggunakan select bintang from pasien. Nah, di sini sudah kita inputkan 25 data pasien. Dari kode pasien sampai nomor telepon. Terus selanjutnya, kita akan menginputkan data pada tabel dokter. Tadi sudah kita inputkan data pada tabel pasien. Nah, berarti kita akan menggunakan lagi insert into dokter. Values-nya. Kita buka kurung. Nah, sebelumnya kita perlu mengetahui apa saja kolom-kolom yang ada pada tabel dokter yang perlu kita isi datanya. Nah, describe dulu. Lalu kita runkan. Berarti ada kode dokter, nama dokter, jenis kelamin, sampai email yang perlu kita inputkan datanya. Kita akan menginputkan data satu persatu. Baik, kita isi dulu. Untuk kode dokternya kita misalkan D01060 1061. Nah, lalu kita koma untuk nama dokternya. Misalnya nama dokternya Alfi Wahyudi. Koma. Jenis kelaminnya laki-laki, koma, spesialisnya saraf, koma, setelah itu alamatnya Jalan Paus nomor 24. Kotanya nomor teleponnya sempat selanjutnya untuk email dokter. Gmail. Kita ketik lagi dan kita tutup kurungnya. Nah, ini kita sudah menginputkan data dokter untuk yang pertama. Kita koma. Lalu untuk penginputan data dokter yang kedua. Sesuaikan dari kode dokter sampai emailnya. Harus berurutan.
Dan jangan lupa ketiknya. Kodenya D1002. Nama dokternya jenis kelamin spesialisnya dan ikut dan setelah itu jumlah ikut dan ketik tutup kurung. Untuk data-data selanjutnya saya akan mengcopy data yang telah saya persiapkan. Baik, saya akan mengcopy data yang telah saya persiapkan. Lupa titik koma. Kita renkan dan dia bertanda checklist. Berarti ini berhasil. Nah, untuk melihat data yang telah kita inputkan, kita bisa select bintang from seperti yang tadi pada tabel dokter lagi. Dan kan, nah dapat kita lihat data yang telah kita inputkan. Baik, untuk selanjutnya kita akan menginputkan data pada tabel obat lagi. Insert input, obat, values-nya. Nah, kita perlu mengetahui apa saja kolom-kolom pada tabel obat, describe obat dulu. Lalu kita runkan. Nah, ada kode obat, nama obat, jenis, kemasan, sampai jumlah obat. Kita akan menginputkan data berurutan. Nah, satu persatu. Udah buka kurung dulu, ketik, inputkan data, kode obatnya, D0001. Sini. Alpha, sini. Obatnya jenisnya itu generik. Jenisnya oke, 10x10. Alpha, oke. 5. Nah, tutup kurung, berarti kita sudah menyiapkan data obat yang pertama. Nah, koma, kita isi dulu untuk yang keduanya. B002. Sini. 500. Tipe jenis. Setelah itu dan harganya 49.950. Oh, ada 2. Baik. Nah, untuk data obat selanjutnya saya akan mengcopy data yang telah saya persiapkan.
data sudah bisa kita lihat ada 10 data obat yang telah kita bikin. Lalu kita runkan. Nah, bertanda checklist berarti kita berhasil. Nah, kita akan melihat untuk datanya. Select bintang from obat. Nah, kita runkan. Nah, bisa kita lihat untuk tabel data yang telah kita inputkan data-datanya ada 10 data obat. Kita sudah menginputkan data untuk tabel pasien, dokter, obat. Selanjutnya kita akan menginputkan pada tabel perawat. Search into perawat values. Nah, jangan lupa kita perlu melihat description-nya. Describe perawat. Berarti ada kode perawat sampai email yang perlu kita inputkan datanya. Kita buka kurung dulu, ketik. Kita lihat tabel perawatnya yang kode 0001. Namanya Sri. Semuanya laki-laki. Apanya? Pada selanjutnya untuk nomor teleponnya 021 1324 32 dan emailnya Basri Hasan. Oh, nanti nama Hasan 123 gmail.com. Lalu kita klik dan ketik kurung. Oke, kita inputkan data keduanya sama seperti yang di atas. R002 namanya pendahulu bulan C jenis kelamin dan tinggalnya di Jalan Sirosat. Outlet di kotanya juga di Padang. Nomor teleponnya 0217634. Dan terakhir emailnya bulan itu surat Gmail Gmail. Nah, kita sudah menyimpulkan 2 buah tabel perawat. Selanjutnya saya akan mengcopy tabel yang telah saya persiapkan untuk tabel perawat. Jangan lupa koma di sini, kita enterkan. Ada 10 tabel perawat yang telah kita bikin, lalu bisa kita runkan. Nah, bertanda checklist berarti kita berhasil. Selanjutnya kita bisa melihat tabelnya. Select bintang from tabel perawat. Nah, bisa kita lihat bahwa sudah ada data-data pada tabel perawat yang kita inputkan. Selanjutnya, kita akan membuat pada tabel pengguna. Search into pengguna. Search into pengguna, values-nya. Lalu, kita akan menginput data yang sebelumnya kita perlu mengetahui apa saja kolom-kolom yang perlu kita buat describe dulu. Describe pengguna. Berarti ada name, cost, sama level usernya. Jadi misalnya name-nya 1,
Terus passwordnya. So, 321. Selanjutnya usernya admin. Kurung data kedua misal yang master. Selanjutnya 3, data yang ketiga ada 2, 1, 3, dan untuk itunya transaksi. Ada 3 tabel yang ada buat 3 data yang telah kita inputkan. Oh iya, koma, dan terakhir titik koma. Baru bisa kita runkan. Bertanda checklist berarti kita berhasil. Nah, untuk melihat tabelnya kita perlu select bintang from pengguna. Nah, select bintang from pengguna, lalu kita runkan. Nah, sudah ada tabel-tabel pada pengguna ini yang sudah kita input datanya. Baik, untuk selanjutnya kita akan menginput data pada tabel periksa. Start input, periksa, values. Nah, sebelumnya kita akan melihat dulu kolom-kolom pada tabel periksa. Describe dulu, describe periksa. Nah, setelah describe berarti ada nomor rekam medis, terus tanggal periksa, kode dokter, kode perawat, kode pasien, diagnosa, biaya. Nah, ini akan kita isi datanya. Nah, pertama kita akan membuat data yang pertamanya. Buka kurung dulu, ketik. Kode rekam medisnya 501. Jadi kode dokter yang telah kita inputkan di 1061. Selanjutnya kode perawat ada R00 3 3 P-nya perawatnya 014. Selanjutnya diagnosanya nyeri dan sesak nafas diserta biayanya 4.000. Itu koma bisa kita berikan untuk mengisi data 5.0022 tanggalnya bulan 12 tanggal 11 ya di 10.65. Perawatnya R005. Untuk pasiennya 0021. Untuk diagnosanya nyeri dan berat. Biayanya 36.000 kurung koma. Nah, untuk data selanjutnya saya inilah untuk data periksa. Bisa kita runkan.
bertanda checklist berarti kita berhasil menginput datanya. Untuk melihat datanya kita bisa select bintang from periksa. Lalu kita run. Muncul tabel dengan data yang telah kita inputkan. Untuk data selanjutnya yang terakhir, insert into pada data periksa detail. Values. Nah, untuk kita perlu melihat display-nya. Spek periksa. Jangan lupa underscore. Bukunya di detail. Nah, ada nomor rekam medis, kode obat, biaya periksa, jumlah biaya. Kita akan menunjukkan kodenya 50021 001 36 Selanjutnya biayanya dan 40. Selanjutnya juga biaya 90.315. Lupa koma, lalu enter. Kedua ada 56 00234 0034, kode obatnya B 0001, 36315. Untuk kodenya 36315. Selanjutnya biayanya jumlahnya 103.500. Komanya 1738 dan 15. 1738 15 koma. Kata saja saya sudah mempersiapkan data untuk periksa detail. Saya copy datanya, lalu ini data yang telah kita buat, lalu bisa kita runkan. Nah, berhasil berarti datanya sudah terinput. Untuk melihat datanya kita akan select bintang from periksa detail. Lalu kita runkan. Nah, inilah tabel dengan isi data yang telah kita inputkan. Selanjutnya, instruksi nomor 3, setiap pemeriksaan di hari ulang tahun rumah sakit akan diberikan keringanan biaya sebesar 50%. Buatlah total biaya setelah diberi keringanan setiap tanggal 2 Februari. Nah, di sini diberitahukan bahwa ulang tahun rumah sakit tersebut pada tanggal 2 Februari. Nah, setiap pasien yang melakukan pemeriksaan pada tanggal 2 Februari tersebut akan diberikan keringanan biaya atau potongan biaya sebesar 50%. Nah, di sini kita diminta untuk membuat total biaya setelah diberi keringanan untuk setiap pasien yang melakukan pemeriksaan pada tanggal 2 Februari. Nah, di sini kita lihat dulu tabel yang menampilkan tanggal pemeriksaan pasien, yaitu pada tabel periksa. Nah, kita cek. Di sini ada kolom tanggal periksa, kita cek pasien yang melaksanakan pemeriksaan pada tanggal 2 Februari. Nah, di sini ada 1, 2, 3, 4, 5 pasien yang melakukan tanggal pemeriksaan pada tanggal 2 Februari pada tahun 2023. Nah, ya, pasien-pasien tersebut memiliki nomor rekam medis 560035, 560036, 560037, 560038, dan 560039. Nah, di sini karena diminta untuk membuat total biaya setelah diberi keringanan untuk setiap pasien ini, maka kita akan kita tampilkan saja perwakilan dari pasien ini, yaitu nomor rekam medis pasiennya. Kemudian kita tampilkan biaya awalnya sebelum dikenakan potongan biaya, kemudian potongan biaya itu sendiri, dan total biaya setelah diberi potongan, yaitu biaya awal dikurang dengan potongan biayanya. Nah, kita akan menampilkan nomor
rekam medis, kemudian biayanya. Nah, untuk mencari biaya, potongan biaya sebesar 50% itu kita menggunakan cara kalkulasi. Nah, 50% itu kan sama dengan 0,5. Jadi, kita buat 0,5 dikalikan dengan biayanya, kemudian kita akan menampilkan total biayanya, yaitu biaya awal dikurangi dengan potongan biayanya tadi. Jadi, kita kurangkan dengan ini. Dari atau from tabel periksa, where. Nah, kita tampilkan dulu nih untuk nomor rekam medis pasien yang 560035 dulu. Nah, benar kan 560035? Oke, kita execute. Nah, ini dia. Nah, sebelum itu 0, pada kolom potongan biaya ini kurang bagus kan? Diberi namanya itu 0,5 dikali biaya. Nah, untuk mempercantik atau memperbagus nama kolomnya, kita bisa memberikan alias potongan. Kita buat aja potongan. Lalu ini juga kurang bagus. Jadi kita bisa bikin aliasnya menjadi total biayanya. Nah, kita execute. Nah, sekarang sudah bagus ya nama-nama kolomnya. Nah, jadi untuk pasien dengan nomor rekam medis 560035 yang awalnya membayar 58.000 setelah mendapatkan potongan harga sebesar 29.000, maka total akhir yang harus dibayarnya itu cuma 29.000. Jadi setengah harga dari biaya awalnya. Kemudian untuk pasien yang kedua, nah, ini tinggal kita copy saja dan mengganti nomor rekam medisnya. Tadi 35, kemudian 36, berurutan ya, sampai 39. Nah, ini bisa kita execute lagi. Nah, pasien dengan nomor rekam medis 560036, yang biaya awalnya itu sebesar 54.000, mendapatkan potongan sebesar 27.000, dan membayar total biaya menjadi 27.000. Kemudian untuk pasien dengan nomor rekam medis 560037, kita execute. Nah, pasien dengan nomor rekam medis 56003 yang biaya awalnya itu 84.000 mendapatkan potongan harga 42.000 dan total yang harus dibayarnya itu menjadi 42.000. Kemudian untuk pasien dengan rekam medis 560038. Nah, ini pasien dengan nomor rekam medis 560038 yang biaya awalnya itu dia harus bayar sebesar 36.000 mendapatkan potongan atau keringanan biaya sebesar 18.000 dan total biaya yang harus dibayarnya itu menjadi 18.000. Untuk pasien yang terakhir 560039, kita execute. Nah, pasien dengan nomor rekam medis 560039, biaya awal yang harus dibayarnya itu sebesar 84.000, mendapatkan potongan sebesar 42.000, dan total yang dibayarnya itu menjadi 42.000. Nah, kenapa hanya kolom ini yang ditampilkan? Karena yang kita minta itu adalah kolom nomor rekam medis, biaya, kemudian potongannya, kita gunakan kalkulasi perkalian, yaitu 50% atau 0,5 dikali biaya awalnya, terus kita bikin aliasnya menjadi potongan supaya nama kolomnya bagus, kemudian kita minta ditampilkan biaya totalnya setelah biaya awal dikurang dengan potongannya, dan kita kasih alias nama kolomnya itu menjadi total supaya nama kolomnya bagus. Nah, begitu untuk instruksi yang nomor 3. Selanjutnya, untuk perintah nomor 4, tampilkan data obat yang mempunyai kisaran harga antara 30.000 dan 60.000. Nah, di sini kita diminta untuk menampilkan data obat dengan kisaran harga itu antara 30.000 dan 60.000. Nah, di sini kita bisa menggunakan perintah operator perbandingan dan operator logika. Kenapa kita menggunakan operator perbandingan? Karena dia minta harga antara 30.000 dan 60.000. Tentu yang harus keluar itu, yang harus tampil itu adalah harga obat yang lebih atau sama dengan 30.000 dan harga yang kecil atau kurang atau sama dengan 60.000. Nah, kenapa kita menggunakan operator logika? Karena dia minta keduanya, dan harga antara 30.000 dan 60.000. Kalau kita pakai OR itu salah satunya. Kalau untuk kita pakai NOT itu tidak keduanya. Jadi kita
pakai yang N. Maka kita buat select. Kita akan menampilkan semua data-datanya karena dia minta data obat, jadi kita tampilkan saja semua datanya atau semua kolomnya dengan membuat select bintang. Kenapa select bintang? Karena select bintang ini berfungsi untuk menampilkan semua data atau semua kolom-kolom yang ada pada suatu tabel. Select bintang from tabel obat. Where? Nah, di mana harga obatnya tadi? Karena dia harga obat, jadi kita tampilkan dari kolom harga obat. Besar atau lebih sama dengan 30.000. N harga obat kecil sama dengan 60.000. Nah, kita sekalian urutkan dari yang terendah dan terkecil, terendah dan hingga tertinggi dengan order by harga obat. Karena yang kita urutkan itu adalah harga obatnya. Kita execute. Nah, di sini yang ditampilkan adalah harga obat dengan kisaran harga 30.000 dan 60.000. Nah, jadi ditampilkan data-data obatnya. Ternyata ada tiga data obat yang mempunyai kisaran harga antara 30.000 dan 60.000, yaitu ada obat dengan kode obat B001, B008, dan B005 dengan harganya masing-masing adalah 36, 45, dan 49. Nah, ini karena kita buat tadi pakai order by, maka dia diurutkan dari yang terendah hingga yang tertinggi. Selanjutnya, instruksi nomor 5, tampilkan kolom kode pasien, nama pasien, dan usia pasien dari tabel pasien. Nah, di sini kita diminta untuk hanya menampilkan kolom kode pasien, kolom nama pasien, dan kolom usia pasien dari tabel pasien. Nah, di sini kita tidak bisa menggunakan select bintang, karena select bintang ini hanya menampilkan semua kolom-kolom yang ada pada suatu tabel. Nah, di sini kita karena diminta kode pasien, nama pasien, dan usia pasien, maka nama-nama kolom itu saja yang kita buatkan. Jadi kode pasien, nama pasien, dan usianya. Usia. From tabel pasien. Oke, kita execute. Nah, di sini yang keluar itu adalah kolom-kolom yang kita minta, yaitu kode pasien, nama pasien, dan usia pasien. Jadi, tampilkan sampai baris yang terakhir. Soal nomor 6, tampilkan kolom kode obat, nama obat, dan harga obat dari tabel obat dari harga terendah dan dari harga tertinggi. Kita gunakan perintah select. Lalu kita buatkan nama kolom yang akan ditampilkan, kode obat, nama obat, dan harga obat. Kemudian gunakan from. From ini menunjukkan asal dari kolom-kolom yang akan ditampilkan. Seperti yang dikatakan dalam soal, kode obat, nama obat, dan harga obat itu berasal dari tabel obat, from obat. Nah, kita akan mengurutkan dari yang terendah dahulu. Kita gunakan perintah order by. Nah, order by ini ada dua, ada ascending dan descending. Ascending itu mengurutkan dari yang terkecil, sedangkan descending itu mengurutkan dari yang terbesar. Untuk mengurutkan data dari harga yang terkecil, kita boleh menggunakan order by harga obat, atau kita menambahkan ASC di belakangnya, yang menandakan itu ascending. Hasilnya sama. Nah, di sini terlihat ada tabel yang berisikan dengan kolom-kolom kode obat, nama obat, dan harga obat yang telah diurutkan dari harga yang terkecil hingga yang terbesar. Jawaban yang kedua, kita gunakan lagi select from obat dari yang terbesar. Jadi kita buatkan order by harga obat descending. Dan kita run. Perhatikan. Nah, itulah
langkah-langkah kerja untuk menyelesaikan soal nomor 6. Nomor 7, tampilkan data diagnosa pasien tanpa duplikasi pada tabel periksa. Nah, biasanya untuk menampilkan data dari sebuah tabel itu biasanya kita menggunakan select dari kolom diagnosa kan. Karena ada soal yang dimintanya tanpa duplikasi, maka kuncinya itu kita menggunakan distinct. Jadi, select distinct dari kolom diagnosa, dan di bawahnya itu from dari tabel periksa. Dan diakhiri dengan titik koma. Baik, saya ulangi. Untuk menampilkan data diagnosa pasien tanpa duplikasi, itu kita menggunakan select distinct diagnosa from periksa. Oke, sekarang kita runkan. Maka inilah dia data diagnosa pasien tanpa duplikasi. Maksud soal ini itu sama juga dengan jika kita ingin menampilkan jenis-jenis penyakit yang dialami pasien yang ada di rumah sakit. Inilah dia tabelnya, yaitu seperti nyeri dada dan sesak nafas disertai mual. Nomor 8, tampilkan data pasien yang berasal dari Pekanbaru dan di luar Pekanbaru. Nah, sebelum saya lanjut ke soal, saya akan menjelaskan tentang operasi perbandingan terlebih dahulu, yang mana operator perbandingan ini terdiri dari tanda sama dengan, tanda besar, tanda kecil, tanda besar sama dengan, tanda kecil sama dengan, dan tanda tidak sama dengan. Misalnya, jika kita ingin menampilkan pasien yang berasal dari Pekanbaru, berarti kita menggunakan tanda sama dengan. Dan untuk menampilkan data pasien yang di luar Pekanbaru, berarti kita menggunakan tanda tidak sama dengan. Tanda besar ini biasanya tuh digunakan misalnya jika kita ingin menampilkan data biaya pada tabel periksa yang besar dari 50.000. Maka menggunakan tanda ini, dan tanda kecil sama ini jika kita ingin menampilkan data biaya yang lebih kecil dari 50.000. Dan tanda besar sama ini, bedanya dengan tanda besar adalah jika menggunakan tanda besar sama dengan, berarti menghitung yaitu mulai dari 50.000. Kalau tanda besar besar ini, berarti menghitungnya itu 50.000-nya nggak masuk. Mulainya itu yang lebih dari 50.000. Baik, sekarang kita akan mencoba menampilkan data pasien yang berasal dari kota Pekanbaru. Yaitu, untuk menampilkan data pasien, kita menggunakan select bintang from dari tabel pasien, lalu di bawahnya where nama kolomnya adalah kota pasien, karena dia berasal dari Pekanbaru berarti menggunakan tanda sama dengan, tanda petik 1, value-nya Pekanbaru, dan diakhiri dengan titik koma. Baik, saya ulangi, select bintang from pasien where kota pasiennya adalah Pekanbaru. Sekarang kita runkan. Nah, inilah dia pasien-pasien yang berasal dari kota Pekanbaru. Oke, dan sebaliknya, untuk menampilkan data pasien yang berasal dari luar Pekanbaru, kita menggunakan sama dengan yang ini, tapi bedanya dengan kita mengganti tandanya menjadi tanda tidak sama dengan. Nah, saya ulangi, untuk menampilkan data pasien yang berasal dari luar Pekanbaru, berarti kita menggunakan select bintang from pasien where kota pasiennya tidak sama dengan Pekanbaru. Nah, sekarang kita runkan. Nah, inilah dia pasien-pasien yang berasal dari luar Pekanbaru. Ada Jakarta, Palu, Surabaya, Padang, Bukit Tinggi, dan lain sebagainya. Nomor 9, tampilkan data dokter yang memiliki awalan nama R. Nah, untuk menampilkan dokter yang memiliki awalan nama R, maka kita menggunakan select
select bintang from dokter, lalu di bawahnya where dari kolom nama dokter, lalu like, karena permintaan soalnya memiliki awalan nama R, berarti kita menggunakan tanda petik 1, huruf R, lalu persen, tanda petik 1, dan diakhiri dengan titik koma. Baik, saya ulangi. Untuk menampilkan data dokter yang memiliki awalan nama R, maka kita menggunakan sintaks select bintang from dokter, where nama dokter, like, R. Nah, sekarang kita runkan. Dan inilah dokter yang memiliki awalan nama dengan huruf R. Sekarang, misalnya, jika kita ingin menampilkan dokter yang memiliki akhiran nama R, maka sama dengan yang ini, tapi bedanya cuman persennya ini kita taruh di awal, sebelum huruf R. Nah, untuk menampilkan dokter yang memiliki akhiran nama R, kita menggunakan sintaks seperti ini. Sekarang kita runkan. Berarti dokter dengan akhiran nama huruf R tidak ada. Nah, bagaimana jika kita ingin menampilkan dokter yang di dalam namanya itu mengandung huruf R? Sama dengan yang di atas. Sama dengan yang tadi, tapi bedanya kita cuman menambahkan persen di depan huruf R dan persen di belakang huruf R. Sekarang kita runkan. Nah, inilah dia dokter yang di dalam namanya itu mengandung huruf R. Baik, untuk nomor 10 yaitu menampilkan data pasien yang berasal dari Kota Medan dan berusia di atas 20 tahun. Nah, sebelum saya menjelaskan tersebut, saya akan memberikan penjelasan tentang operasi logika. Nah, operasi logika ini terbagi menjadi 3. Ada AND, ada OR, dan NOT. Nah, AND ini maksudnya yaitu mengisyaratkan kedua pernyataan benar. Nah, sedangkan OR bisa salah satu benar, bisa keduanya benar. Jadi, OR ini minimal salah satu pernyataan benar. Nah, sedangkan not yaitu artinya membalik pernyataan. Nah, saya ilustrasikan untuk penggunaan R or not ini. Guru memberikan arahan dalam siswa menjawab soal ujian. Nah, guru mengatakan boleh menggunakan pena, boleh menggunakan pensil. Nah, saat mengumpulkan, guru dapat melihat di lembar jawaban ada siswa yang menjawab menggunakan pena, ada yang menjawab menggunakan pensil. Berarti minimal yang dimaksud guru kan boleh pena, boleh pensil. Nah, di sanalah penggunaan OR. Nah, untuk di lembar jawaban siswa yang lain, dalam satu lembar ada yang menggunakan pena, ada yang menggunakan pensil. Nah, itu penggunaan AND. Sedangkan jika ada siswa yang menggunakan spidol, berarti tidak ada kedua pilihan dari pena dan pensil yang digunakan, berarti dia not. Nah, balik kita ke nomor 10, yaitu menampilkan data pasien yang berasal dari Kota Medan dan berusia di atas 20 tahun. Nah, sebelumnya kita perlu menuliskan syaratnya satu demi satu. Syarat yang pertama yaitu berasal dari Kota Medan. Syarat kedua yaitu berusia di atas 20 tahun. Nah, kita bisa menggunakan antara AND sama OR. Kenapa? Karena ada 2 syarat di sini. Untuk penggunaan AND dan OR itu tuh menggunakan 2 buah pernyataan. Sedangkan NOT, dia bisa menggunakan 1 pernyataan. Misalnya NOT ini yaitu menampilkan data pasien yang berasal dari
bukan berasal dari kota Bukit Tinggi. Nah, itu bisa menggunakan not. Nah, ini pilihan kita yang akan kita gunakan and atau or. Nah, kita baca syaratnya, yaitu syarat pertama berasal dari kota Medan dan syarat kedua berusia di atas 20 tahun. Nah, pilihannya and dan or. Kalau dilihat, kita nggak bisa memilih salah satu di antara kedua syarat ini karena dia harus dari kota Medan dan usianya juga di atas 20 tahun. Berarti kita akan menggunakan and. Nah, untuk penggunaannya kita select bintang from pasien. Data yang akan kita tampilkan ke pasien. Setelah itu where kota pasien sama dengan untuk rumusnya. Nah, yang diminta Medan, berarti Medan. Nah, di sini penggunaan N-nya, N usia di atas 20 tahun. Lalu titik 2. Nah, coba kita runkan. Nah, ditampilkanlah data pasien yang dari kota Medan dan usianya juga di atas 20 tahun. Ada 3 data pasien, yaitu ada Nur Aliza, Alif Umar, dan Jamaluddin. Nomor 11, tampilkan data pas periksa yang menunjukkan pemeriksaan selain tanggal 2 Februari tahun 2023. Nah, untuk menampilkan data periksa selain dari tanggal 2 Februari, maka kita menggunakan select bintang from dari tabel periksa, lalu di bawahnya where karena selain tanggal 2 Februari, berarti kita menggunakan not. Nama kolomnya pada tabel periksa adalah tanggal periksa. Tanggal periksa sama dengan tanggal periksa sama dengan dalam tanda kutip tanggal dimulai dari tahun ya 2023 strip bulan 2 tanggal 2 dan diakhiri dengan titik koma. Nah, untuk menampilkan data periksa yang menunjukkan pemeriksaan selain tanggal 2 Februari tahun 2023, maka kita menggunakan sintaks select bintang from periksa where not tanggal periksa sama dengan 2023 bulan Februari tanggal 2. Nah, sekarang kita coba runkan. Nah, inilah dia pemeriksaan selain dari tanggal 2 Februari tahun 2023. Selanjutnya untuk instruksi nomor 12, di sini dibilang data kolom jumlah biaya tidak sengaja terhapus. Namun di saat yang sama pihak rumah sakit membutuhkan data tabel periksa detail secara lengkap termasuk kolom jumlah biaya. Untuk mendapatkan data jumlah biaya tersebut secara cepat, kita dapat menjumlahkan data biaya obat dan biaya periksa. Buatlah data kolom jumlah biaya tersebut. Nah, jadi di sini data kolom jumlah biaya itu tidak sengaja terhapus. Maka sedangkan di saat yang sama pihak rumah sakit itu membutuhkan data tabel periksa itu termasuk kolom jumlah biaya karena jumlah biaya ini termasuk pada tabel periksa detail. Nah, ada di sini langsung dikatakan ada cara cepat untuk kita peroleh data jumlah biaya tersebut dengan cepat. Nah, kita bisa menjumlahkan data biaya itu dan biaya periksa langsung. Nah, dimintalah untuk membuat data kolom jumlah biaya tersebut secara cepat. Nah, kita lihat dulu nih, jumlah biaya itu pada tabel periksa detail. Kita tampilkan dulu. Nah, di sini ada kolom jumlah biaya. Nah, sekarang masih ada kan? Nah, kita buat nih seakan-akan data kolom jumlah biaya tersebut terhapus, tidak sengaja terhapus. Maka kita buat alter table periksa detail. Untuk menghapusnya kita buat drop kolom apa? Drop kolom jumlah biayanya. Kita execute. Oke, berhasil. Oke, kita lihat lagi. Nah, di sini jadinya kolom
kolom jumlah biayanya itu hilang kan? Nah, untuk memperoleh data jumlah biayanya itu secara cepat, kita bisa menggunakan kalkulasi. Itu kalkulasi penjumlahan, karena di sini dibilangnya kita bisa mendapatkannya itu dari data biaya obat dan biaya periksanya. Nah, jadi kita bisa langsung saja menampilkan select karena dia data semuanya, jadi kita tampilkan saja semua kolom-kolom yang ada di tabel periksa detail, kemudian koma, kita mau tampilkan langsung jumlah biayanya tadi, yaitu biaya obat ditambah biaya periksa from tabel periksa detail. Langsung saja nama tabelnya detail. Oke, select bintang, semua datanya biaya obat ditambah biaya periksa from periksa detail. Oke, kita execute. Nah, di sini bisa kita peroleh secara cepat kolom dari jumlah biayanya. Nah, di sini kita lihat dulu. Panjang sekali nama kolomnya. Nah, kita untuk kita ganti nama kolomnya ini biar bagus dan sesuai dengan kolom sebelumnya, kita bisa membuat alias, itu AS, supaya sama seperti kolom sebelumnya, kita buat jumlah biaya, biar bagus nama kolomnya. Nah, ini. Nah, jadi dengan cara seperti ini kita bisa memperoleh apa yang diminta tadi secara cepat. Nah, kita bisa menggunakan kalkulasi biaya obat ditambah biaya periksa dari tabel periksa detail. 13. Menampilkan harga terendah dan tertinggi dari tabel obat. Nah, untuk menampilkannya, kita tetap menggunakan select. Untuk menampilkan harga terendah, maka kita menggunakan min. Ya, lalu di dalam kurung, nama kolom harga obat, lalu tutup kurung, dan untuk harga tertinggi dari tabel obat berarti kita kasih koma, lalu max dalam kurung harga obat, lalu tutup kurung, dan di bawahnya from nama tabelnya adalah obat, dan diakhiri dengan titik koma. Baik, saya ulangi. Untuk menampilkan harga terendah dan tertinggi dari tabel obat, maka kita menggunakan sintaks select min dari harga obat dan koma max harga obat from dari tabel obat. Sekarang kita runkan. Nah, inilah dia harga obat termurah dan harga obat termahal dari tabel obat. Selanjutnya, instruksi nomor 14, berapa banyak pasien laki-laki yang berobat di rumah sakit? Nah, di sini kita ditanyakan berapa banyak pasien laki-laki yang berobat di rumah sakit ini. Nah, kita bisa langsung menampilkan banyak atau jumlah dari pasien laki-laki yang berobat di rumah sakit ini. Caranya, kita bisa menggunakan fungsi agregat yang menampilkan banyaknya data, yaitu count. Nah, caranya select, karena dia pasien laki-laki, jadi kita pakai kolom jenis kelamin, kemudian banyaknya data itu, yaitu count, bintang, kemudian dari tabel pasien from, tabel pasien, di mana atau where, jenis kelaminnya itu adalah laki-laki, karena dia karena dia bertanya banyaknya pasien laki-laki, kita kasih titik koma, lalu kita execute. Nah, jadi di sini ditampilkan
jenis kelamin laki-laki pada tabel pasien itu ada 14 orang. Nah, di sini kita lihat lagi. Nah, ini kan tidak bagus juga nih nama kolomnya. Kita bisa membuat alias lagi ke nama gantinya yaitu jumlah. Nah, jadi jumlah pasien laki-laki yang berobat di rumah sakit itu adalah 14 orang. Nah, karena kita mintanya itu ditampilkan jenis kelamin dan jumlahnya, maka ditampilkanlah jenis kelamin laki-laki dan jumlahnya yaitu 14 orang. Selanjutnya, instruksi yang terakhir yaitu instruksi nomor 15. Tampilkan data kota asal perawat dan jumlahnya dari tabel perawat. Nah, di sini kita diminta untuk menampilkan data kota asal perawat dan jumlah perawatnya dari masing-masing kota tersebut dari tabel perawat. Nah, di sini kita lihat dulu pada tabel perawat. Nah, ini ada kota asal perawatnya, ada yang dari Padang, Bukit Tinggi, Pekanbaru, dan lain-lainnya. Nah, di sini kita diminta untuk menampilkan kota asalnya masing-masing, kemudian jumlah perawat yang berasal dari kota tersebut. Nah, di sini kita juga menggunakan fungsi agregat yang count, karena menampilkan banyaknya data. Namun, kita tidak menggunakan where. Kalau instruksi nomor 14 tadi kita menggunakan where karena yang diminta itu yang laki-laki. Namun karena di sini kita diminta untuk masing-masing kota tersebut, kita menggunakan group by. Nah, caranya select kota perawat, kemudian banyaknya data, count bintang. Nah, ini nama kolomnya langsung kita aliaskan menjadi jumlah ya. Kemudian from tabel perawat, kemudian group by agar dia yang ditampilkan itu adalah masing-masing kotanya. Itu dari kolom kota perawat. Kita execute. Nah, di sini. Nah, keluarlah yang kita minta yaitu kota perawatnya dan jumlah perawat yang berasal dari masing-masing kota ini. Jadi dari Kota Padang ada 3 perawat, Bukit Tinggi ada 3 perawat, Pekanbaru ada 2 perawat, Medan ada 2 perawat. Nah, ini dari masing-masing kota yang ada di tabel perawat tadi. Nah, dibuatlah Padang itu segini jumlahnya, Bukit Tinggi segini jumlahnya, Pekanbaru segini jumlahnya, dan Medan segini jumlahnya. Sekian video presentasi dari kami. Mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah!